Selamat datang di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal PAS atau UKK kelas 3 materi pembelajaran matematika. Sebelum kita lanjut, nanti untuk pembelajaran yang lain linknya saya taruh di deskripsi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi matematika KD 3.4. Nomor 1. 1/8. Penyebut pada pecahan di samping adalah A1, B8, C1 dan 8, D9. 1/8 penyebutnya adalah B8. Jika A1 ini dinamakan pembilang. Nomor 2. Lambang pecahan 1/2 adalah A1/2, B1/3, C1/4, D1/5. Lambang pecahan 1/2 adalah A1/2. Jika B1/3 bisa disebut juga dengan 1/3. Yang C1/4 bisa disebut juga dengan 1/4. Sedangkan D1/5 bisa disebut juga dengan 1/5. Kita lanjut ke nomor 3. Ibu menyediakan 1 roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh ini dipotong menjadi 4. Setiap anggota keluarga akan mendapat berapa bagian roti? A 1/1, B 1/2, C 1/3, D 1/4. Ini ada sebuah roti, terus dipotong-potong menjadi 4. Maka jawabannya adalah D 1/4. Jika 1/1, perhatikan gambarnya, roti tetap utuh. Jika 1/2, 1 buah roti dibagi menjadi 2 bagian. Jika 1/3, 1 buah roti dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan, ini ada angka 1 sampai 12. Bagian yang berwarna pada gambar menyatakan pecahan A 4/12, B 6/12, C 2/12, D 12/12. Yang berwarna ini kan ada 4, tapi totalnya keseluruhan ada 12. Jadi gambar di samping menyatakan pecahan A 4/12. Jika 6/12, gambarnya seperti ini. 6 kita kasih warna, yang lainnya tidak. Yang C 2/12, yang dikasih warna berapa? Betul, 2. Jika 12/12, yang dikasih warna semua. Kita lanjut ke nomor 5. Tanda seperti ini. Dalam pecahan berarti A lebih dari, B kurang dari, C sama dengan, D kurang lebih dari. Tanda pecahan pada gambar dinamakan A lebih dari. Jika kurang dari, gambarnya yang sama dengan gambarnya seperti itu. Kita lanjut ke nomor 6. Semakin besar angka penyebutnya, maka semakin titik-titik nilai pecahan tersebut. A besar, B kecil, C sama, D berurutan.
semakin besar angka penyebutnya maka semakin kecil. Jadi jika makin besar pembilang maka makin besar nilai pecahan itu. Kita lanjut ke nomor 7. Beni makan 1/6 bagian melon. Budi makan 1/7 bagian melon. Bagian melon siapa yang lebih kecil? A. Sama kecil, B. Beni, C. Budi, D. Tidak ada jawaban. Perhatikan, Beni makan melon 1 dibagi menjadi 6 orang. Jika Budi makan 1 melon dibagi menjadi 7 orang. Jadi siapa yang mendapat lebih kecil? C. Budi. Karena Budi makan 1 melon dibagi untuk 7 orang. Sedangkan Beni makan 1 melon dibagi untuk 6 orang. Jadi yang mendapatkan bagian yang lebih kecil adalah Budi. Kita lanjut masuk materi matematika KD 3.5. Nomor 1. 1/5 ditambah 3/5 sama dengan titik-titik. Hasil penjumlahan pecahan di samping adalah A. 2/5, B. 3/5, C. 4/5, D. 5/5. 1/5 kita jumlahkan 3/5 sama dengan 4/5. Jadi jawabannya 4/5. Jika penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan yang atas saja. Seperti ini, penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya saja atau yang atas, sedangkan penyebutnya tetap. Tidak perlu untuk dijumlahkan. 5 tambah 5 ini tidak perlu dijumlahkan. Kita lanjut ke nomor 2. 4/9 ditambah 3/9 sama dengan titik-titik. A. 9/7, B. 7/7, C. 7/9, D. 9/9. Caranya masih sama dengan nomor 1. Jadi jawabannya adalah 7/9. Kita lanjut ke nomor 3. Dayu membawa bekal 1 batang coklat yang berisi 10 potong coklat. Di perjalanan, Dayu makan 3 potong coklat. Ibu makan 2 potong coklat. Berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan ibu? A. 1/10, B. 5/10, C. 3/10, D. 2/10. Nah, ini 3/10 ditambah 2/10. Dari mana 3/10 ini? Dari Dayu makan 3 potong, yang 10-nya karena coklatnya berisi 10 potong, jadi 3/10. Sedangkan 2/10 ini dari mana? Ya, dari yang ibu makan 2 potong coklat. Sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Penyebutnya ini tetap sama ya. Jadi 5/10. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambarnya ini ya. 3/3 dikurangi 1/3 sama dengan, hasil pengurangan pecahan di samping adalah, caranya tetap sama ya. Penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama
dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Ini tinggal dikurangi 3 dikurangi 1 sama dengan 2 per 3. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 5, perhatikan, 7/9 dikurangi 4/9 sama dengan berapa? Ya, 3/9. 3/9 dari mana? 7 dikurangi 4 kan sama dengan 3. Yang ini penyebutnya tetap 9. Kita lanjut ke nomor 6. Siti memiliki kain berbentuk persegi panjang. Siti memotong kain menjadi 10 bagian. Kain dibagikan kepada Dayu dan Edo. Masing-masing mendapatkan 2/10 bagian. Hitunglah sisa kain yang dimiliki Siti. A. 10/10, B. 2/10, C. 8/10, D. 6/10. Siti memotong kain menjadi 10 bagian atau dapat ditulis dalam bentuk pecahan yaitu 10/10. Kain dibagikan Dayu dan Edo, masing-masing mendapat 2/10. Jika Dayu mendapat 2/10, Edo juga mendapat ya 2/10. Artinya 2/10 kain yang diberikan Dayu dan Edo masing-masing ini tinggal jumlahkan. 2/10 tambah 2/10 sama dengan 4/10. Jadi sisa kain yang dimiliki Siti adalah 10/10 dikurangi 4/10 sama dengan 10 dikurangi 4 berapa? Ya, 6/10. Kita lanjut masuk materi matematika KD 3.6. Nomor 1. Beni diberikan tugas dari gurunya untuk menyelesaikan selama 2 minggu. Beni diberi waktu selama titik-titik hari. A. 12, B. 13, C. 14, D. 15. Caranya, 1 minggu sama dengan 7 hari. Jika 2 minggu sama dengan 7 ditambah 7 sama dengan 14 hari. Nomor 2. Untuk mengejar ketertinggalan pada bulan Maret, Budi setiap malam belajar sebulan penuh. Budi belajar selama titik-titik hari. A. 28, B. 29, C. 30, D. 31. Nah, ini kan ada bulan, nama bulan. Ini jumlah harinya. Jadi pada bulan Maret kita lihat, nah ini ada tanggal 31. Jadi Budi belajar selama 31 hari. Ini caranya diingat-ingat, Januari itu ada 31 hari, Februari ada 28 atau 29 hari. Tapi yang 29 hari ini jarang, tidak per tahun ada. Yang Maret 31 hari, April 30, Mei 31, dan seterusnya sampai Desember 31 hari. Kita lanjut ke nomor 3. Bulan April terdiri dari A. 4 minggu 2 hari, B. 4 minggu 3 hari, C. 3 minggu 2 hari, D. 3 minggu 3 hari. Bulan April terdiri dari 1 bulan terdiri dari 4 minggu atau lebih.
tergantung jumlah hari dalam bulannya. Kalau jumlahnya ada 28 hari, berarti sebulan sama dengan 4 minggu. Jika jumlahnya 30 hari, berarti satu bulan sama dengan 4 minggu 2 hari. Jadi bulan April terdiri dari A. 4 minggu 2 hari, karena di sini tertera April itu jumlahnya 30 hari. Kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambarnya. Gambar di samping menunjukkan pukul A. 7, B. 8, C. 9, D. 10. Kita kembali ke gambar ini. Jarum pendek terletak di angka 7, sedangkan jarum panjang terletak di angka 12. Jadi gambar di samping menunjukkan pukul ya A7. Nomor 5. Perhatikan gambarnya lagi. Gambar di samping menunjukkan pukul A. 11:06, B. 10:30, C. 6:11, D. 6:30. Perhatikan, jarum pendek terletak di antara angka 10 dan 11, sedangkan jarum panjang terletak di angka 6. Jadi jawabannya adalah B. 10:30. Nomor 6. Dayu belajar mulai pukul 19 dan selesai pukul 20:05. Dayu belajar selama jam menit. A. 1 jam 15 menit, B. 1 jam 25 menit, C. 1 jam 10 menit, D. 1 jam 5 menit. Nah, caranya jam kita kurangi dengan jam dan menit kita kurangi dengan menit. Nah, 20 dikurangi 19 sama dengan 1. Sedangkan menitnya ini kan ada 05 dikurangi dengan 00 sama dengan tetap 05. Jadi jawabannya adalah 1 jam lebih 5 menit. Nomor 7. Saat ini adik berumur 2 tahun. Umur adik bulan. A. 22 bulan, B. 23 bulan, C. 24 bulan, D. 25 bulan. Nah, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jika 2 tahun sama dengan 12 ditambah 12. Jadi hasilnya adalah 2 tahun sama dengan 24 bulan. Kita lanjut masuk ke nomor 8. Siswa kelas 3 istirahat pukul 8:45 dan kembali masuk pukul 9:15. Berapa menit siswa kelas 3 istirahat? A. 10 menit, B. 20 menit, C. 30 menit, D. 40 menit. Caranya kita kurangi. Ini pukul 9:15 kita kurangi dengan pukul 8:45. Atau seperti ini kan tidak bisa dikurangi ya, jadi kita rubah dulu. Nah, diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 875 dikurangi
0845. Dari mana 875 ini? Nah, pukul 9 ini kita kurangi 1 jam atau 60 menit. Jadi jawabannya kita tinggal mengurangi. Nah, jadi istirahat siswa kelas 3 ada C 30 menit. Nomor 9. Siti mengikuti les renang dari bulan Januari hingga bulan Agustus. Siti mengikuti les renang selama titik-titik bulan. A. 6 bulan, B. 7 bulan, C. 8 bulan, D. 9 bulan. Nah, kita lihat ini kalender nama bulan ini. Bulan Agustus, mulai bulan Januari hingga bulan Agustus ada berapa? Nah, hitung. Iya, 8. Kita lanjut ke nomor 10. Burhan pulang sekolah. Waktu itu jarum panjang pada angka 3 dan jarum pendek pada angka 11. Burhan sampai rumah pukul A. 03.11, B. 11.03, C. 11.15, D. 15.11. Nah, ini caranya. Jarum panjang pada angka 3 atau bisa disebut dengan 15, sedangkan jarum pendek angka 11. Jadi Burhan sampai rumah pukul, nah ini perhatikan gambarnya ini. Nah, ini 3 tadi ya, jarum panjangnya, jarum pendeknya ada di 11. Jadi kalau sudah dijelaskan seperti gambar di ini kan lebih jelas. Jadi 11, pukul 11 lewat ya 15 menit. Kita lanjut masuk materi matematika KD 3.8. Nomor 1. Perhatikan gambarnya ya. Luas bangun di samping titik-titik persegi satuan. A 18, B 19, C 20, D 21. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, terus hitung semua ini. Ini ada 1, ini 2, 3, 4. Ini tinggal mengalihkan. 4 kali 5, cara menghitung luasnya biar lebih cepat dan mudah. 4 kali 5 sama dengan 20. Kita lanjut ke nomor 2. Sebuah bidang tersusun dari batang korek api. Panjang bidang 5 batang korek api dan lebarnya 3 batang korek api. Keliling bidang tersebut titik-titik korek api. A 19, B 18, C 17, D 16. Perhatikan ini ada sebuah korek api ya. Nah, panjang sama dengan 5 batang korek api, lebar 3 batang korek api yang dinamakan panjang ini, yang ke bawah yang lebih panjang dan lebarnya yang atas. Keliling sama dengan 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api, kemudian ditambah lagi 3 batang korek api ditambah 3 batang korek api, atau sama dengan 2 kali 5 ditambah 2 kali 3. 2 kali 5 itu sama dengan 10. 2 kali 3 sama dengan 6. Dijumlahkan menghasilkan 16 batang korek api. Kita lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambarnya lagi ini. Luas daerah yang diasir adalah A 13, B 14, C 15, D
D16. Perhatikan gambarnya 1 2 3 4. Nah ke sini dihitung lagi 1 2 3. Nah ini dihitung 1 2. Nah hitungnya seperti itu ya nanti ya. Nah lebih mudahnya seperti itu. Nah luas daerah yang diasir yang ditanyakan, luas sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12 persegi satuan. Dari mana 4 kali 3? Ini dihitung dulu. Yang 1 2 3 4 dikalikan yang 3 ini sama dengan 12 ditambah 2. Dari mana angka 2 ini? Yang dari bawah 1 dan 2 sama dengan 14 persegi satuan. Kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan, jika ini ada segitiga kecil adalah setengah persegi satuan, maka segitiga kecil ini 1 2 3 4. Ini setengah. Nilainya sama dengan titik-titik persegi satuan. A 4, B 3, C 2, D 1. Nah, tanda kotak ini menggambarkan satu persegi satuan. Segitiga seperti ini yang satu saja ini menggambarkan setengah persegi satuan. Jika ada 2 sama dengan 1. Kok bisa 1? Karena jika digabungkan ini menjadi sebuah persegi. Nah, jadi jawabannya adalah C 2. Ini kan 1. Ini tambah ini 1, ditambah ini tambah ini juga 1, dijumlahkan jadinya 2 persegi satuan. Kita lanjut ke nomor 5. Perhatikan gambarnya ini. Luas daerah yang diasir adalah A 12, B 13, C 14, D 15. Perhatikan gambarnya ini. 1 2 3 4 5. Dihitung lagi 2. Ini 1 2. Nah ini nanti yang separuh-separuh ini nanti dijumlahkan. Ini kan setengah, ini juga setengah, nanti dijumlahkan ya. Ini maaf hilang. Nah ini setengah, sini juga setengah. Luas sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10. Dari mana 5 kali 2? Ini kan jumlahnya 5. Yang ke sebelah kanan ini jumlahnya 2. Ditambah nanti ini. Nah, ini tambah. Nah, 10 ditambah 2. Dari mana 2 ini? 1, 2. Sama dengan 12. Ini ditambah lagi nanti 12-nya. Setengah ditambah setengah jadi 1. Jadi 12 ditambah 1 sama dengan 13. Kita lanjut ke nomor 6. Ruang kelas 3 berukuran panjang 8 meter dan lebar 6 meter. Keliling ruang kelas 3 adalah titik-titik meter. A 26, B 28, C 30, D 32. Keliling itu cara menghitungnya. Keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Panjangnya ada berapa? 8 dan lebarnya ada 6. Keliling sama dengan 2 kali 14. Karena panjangnya 8 ditambah 6 sama dengan 14. Jadi jawabannya adalah B 28. Kita lanjut masuk materi matematika KD 3.9. Nomor 1.
Perhatikan bangun persegi ini. Bangun di samping memiliki simetri lipat sebanyak A2, B3, C4, D5. Persegi memiliki simetri lipat sebanyak C4. 4 itu dari mana? Ini dilipat ke sini kan boleh, ini dilipat ke sini 2, ini dilipat ke sini 3, ini lipat ke sini sama dengan 4. Yang penting melipat bangun itu saling ketemu dan tidak berlawanan. Kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan bangun segi 6 ini. Bangun di samping mempunyai simetri putar sebanyak A5, B7, C6, D4. Simetri putar maksudnya ini diputar ke sini kan tetap sama, diputar lagi sama, putar lagi sama. Memiliki simetri putar sebanyak C6. Nomor 3. Perhatikan gambar trapesium ini. Jumlah sumbu simetri trapesium di samping adalah A1, B2, C3, D4. Jumlah sumbu simetri pada trapesium di samping ada B2. Nomor 4. Banyaknya putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar disebut A. Simetri lipat, B. Simetri putar, C. Bangun lipat, D. Bangun putar. Banyaknya putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar disebut dengan B. Simetri putar. Kita lanjut ke nomor 5. Bangun datar yang tidak memiliki simetri lipat adalah A. Lingkaran, B. Segitiga sama kaki, C. Layang-layang, D. Jajar genjang. Jawabannya adalah D. Jajar genjang. Nomor 6. Jumlah simetri bangun layang-layang adalah A1, B2, C3, D4. Jumlah simetri bangun layang-layang ada ya 1. Nomor 7. Sinta mempunyai kantuk kain berbentuk persegi. Kain tersebut memiliki simetri putar sebanyak, persegi itu sama dengan kotak, mempunyai simetri putar sebanyak A2, B3, C4, D5. Jawabannya adalah C4. Nomor 8. Ini ada gambar persegi dan persegi panjang. Selisih jumlah simetri lipat bangun di samping adalah A1, B2, C3, D4. Selisihnya ada 2 karena persegi memiliki simetri lipat sebanyak 4, sedangkan persegi panjang memiliki simetri lipat sebanyak 2. Kita lanjut masuk materi matematika KD 3.10 nomor 1. Perhatikan gambarnya ini. Keliling bangun di samping adalah titik-titik satuan panjang A24, B26, C28, D30. Nah, sini nanti dihitung keliling ini, nanti dihitung ya, ini ada berapa ini. Nah, caranya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang yang ke kanan ada 1, 2, 3, 5, 6. Yang ke bawah ini ada ya 1, 2. Yang ke samping kiri ini ada berapa? Ya 1, 2, 3. Ini ke bawah sedikit ini ada 1. Terus ke samping
kiri sedikit ini ada 1. Ini dihitung 1, 2, 3. Nah, ada 3 dihitung 1, 2. Jadi keliling sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan ini semuanya ditambahkan. Ini kan 6 ditambah 6 ditambah 2 tambah 3. Ini turunkan 1 tambah 1 ke sampingnya juga 1 ditambah 1. Ini ada 3, 1 2 3 tambah 3. Ini ada 1 2 tambah 2. Jadi ada totalnya semua 24. Kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan ada gambar persegi panjang. Panjangnya 15 cm dan lebarnya 8 cm. Keliling bangun di samping adalah A 44, B 45, C 46, D 47. Nah, kelilingnya itu 8 ditambah 8. Dari mana kok 8 tambah 8? Yang sebelah kanan sini kan sudah tertera 8. Jadi ini ukurannya pasti sama juga 8. Ini 8 ditambah 8. Yang ini 15, yang atas ditambah yang bawah juga 15 sama dengan 46. Kita lanjut ke nomor 3. Perhatikan segi 5 ini. Setiap garis terdapat 7 cm. Keliling bangun di samping adalah A 32, B 33, C 34, D 35. Kita tinggal mengalihkan saja. Ini ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti 5 kali 7 atau 7 ditambah 7 ditambah 7 tambah 7 tambah 7 sampai 5 kali itu ya. Sama dengan 35. Kita lanjut masuk materi matematika KD 3.11 nomor 1. Perhatikan gambarnya ini. Ini yang paling ujung dilingkari. Bagian yang dilingkari pada gambar di samping disebut A. daerah sudut, B. kaki sudut, C. tepi sudut, D. titik sudut. Daerah yang dilingkari dinamakan. Nah, perhatikan ini. Gambar di samping disebut sudut. Nah, ini yang dinamakan sudut ini seperti ini. Nah, ini sudut. Garis A dan B dan A dan C disebut kaki-kaki sudut. A sampai B ini disebut kaki sudut. A sampai C ini disebut juga dengan kaki sudut. Sedangkan titik A disebut titik sudut. Yang A ini ya, yang dilingkari seperti gambar itu dinamakan titik sudut. Nomor 2. Perhatikan. Posisi tangan Edo membentuk sudut A. lancip, B. lurus, C. siku-siku, D. tumpul. Posisi tangan Edo membentuk sudut lancip. Nomor 3. Sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku disebut sudut A. sudut lancip, B. sudut lurus, C. sudut siku-siku, D. sudut tumpul. Sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku disebut D. sudut tumpul. Karena sudut lancip jumlahnya itu kurang dari 90 derajat, sedangkan sudut lurus itu jumlahnya 180 derajat. Siku-siku jumlahnya 90 derajat. Kita lanjut ke nomor 4. Sudut yang dibentuk oleh jarum jam pada pukul 1 adalah A. sudut lancip, B. sudut sembarang,
C. Sudut tumpul, D. Sudut lurus. Nah, sudut lancip. Kita melanjut masuk materi matematika KD 3.12. Nomor 1. Bangun yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut adalah A. Lingkaran, B. Persegi, C. Persegi panjang, D. Segitiga. Ini sudah jelas ya, jawabannya adalah D. Segitiga. Nomor 2, perhatikan gambarnya ini, ada Hi, R, P, O. Nah ya, pernyataan yang benar adalah panjang O Hi sama dengan Hi R. B. Panjang Hi R sama dengan OP. C. Panjang OP sama dengan PR. D. Panjang RP sama dengan QR. Kita cari yang pernyataan yang benar. Ini yang A. Panjang OHI sama dengan QR. Panjangnya O sama Hi ini sama dengan QR. Jelas salah ya, karena ini termasuk lebar, yang QR tinggalkan panjangnya. Nanti caranya seperti itu mencarinya. Panjang HR sama dengan OP. Panjang Q dan R ini sama dengan O dan P. Ya betul, berarti jawabannya adalah B. Nomor 3. Tanda jabatan pimpinan Barung pada seragam pramuka berbentuk A. Lingkaran, B. Segitiga, C. Persegi panjang, D. Persegi. Tanda jabatan pimpinan pada Barung berbentuk C. Persegi panjang. Jika lingkaran, tanda pelantikan dan pandu dunia. Yang segitiga, tanda Barung dan kecakapan khusus. Nomor 4. Bangun yang memiliki 3 sisi dan semua sisinya sama panjang adalah A. Segitiga sama sisi, B. Segitiga siku-siku, C. Trapesium, D. Segitiga sama kaki. Jawabannya adalah A. Segitiga sama sisi. Kita lanjut masuk materi matematika KD 3.13. Perhatikan gambarnya ini. Banyaknya bendera yang berwarna hijau adalah, kalau kalian tidak begitu jelas lihatnya, merah ada 4, kuning ada 7, hijau ada 3. Jadi banyaknya bendera yang berwarna hijau ada B3. Nomor 2. Anak yang dapat mengendarai sepeda adalah A2, B5, C7, D8. Kita lihat yang tabel sebelah kiri ini yang sudah bisa mengendarai sepeda, sedangkan tabel sebelah kanan ini yang belum bisa mengendarai sepeda. Yang ditanyakan anak yang dapat mengendarai sepeda adalah, ini tinggal lihat, ini sampai angka ya 8. Nomor 3. Berapa anak yang belum dapat mengendarai sepeda? A1, B2, C3, D4. Perhatikan ini di angka 2. Kita lanjutkan soal terakhir nomor 4. Berapa beda antara anak yang dapat mengendarai sepeda dan yang belum dapat mengendarai sepeda? A4, B5, C6, D7. Anak yang sudah dapat mengendarai sepeda ada 8. Yang belum dapat mengendarai sepeda ada 2, tinggal dikurangi. 8 kurangi 2 sama dengan 8 kurangi 2 sama dengan
6. Mohon maaf ini keliru ini ya, ini salah, ini harusnya ini jawabannya 6, ini salah. Jawabannya 6. Caranya itu yang sudah dapat mengendarai sepeda dikurangi anak yang belum dapat mengendarai sepeda. Sekian dan terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta bisa berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.